Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih diberikan kesempatan bisa beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Dan sudah kita berada di awal 10 terakhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Para ikhwah sekalian, karena kita akan sebentar lagi ya berburu dengan Lailatul Qadar, maka insyaallah tema kali ini adalah tentang malam Al-Qadar, tentang malam Al-Qadar, atau judul yang lain adalah agar terhindar dari tertolaknya dengan malam Al-Qadar. Para ikhwah sekalian, para hadirin dan hadirat, Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang hanya dikhususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini sebagaimana pernyataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha. Lailatul Qadar itu khusus untuk umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambah kemuliaan dari malam tersebut dan tidak didapatkan dari umat-umat sebelumnya, ya, dan tidak didapatkan dari umat-umat sebelumnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengkabarkan bahwa umur umat beliau hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sangat ringkas dan pendek. Maka kalau kita bandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya, maka kita adalah umur umat yang sangat pendek. Namun walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan malam Al-Qadar yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Maka walaupun umur kita pendek, namun kita bisa memakmurkan umur tersebut dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan malam Al-Qadar. Sehingga kita bisa bersaing dari sisi pahala, pahala. Kemudian para ikhwah sekalian, malam Al-Qadar ya adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Sebagaimana dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, maka langit yang paling tinggi adalah yang paling mulia. Maka sebagaimana dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, maka rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juga dengan hikmahnya di antara 12 bulan, maka bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan malam-malam yang paling mulia adalah malam Al-Qadar. Maka para ikhwah sekalian, para ulama menyebutkan di antaranya Ibnul Jauzi tentang penamaan Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan ada 5 makna dari Al-Qadar. Makna dari Al-Qadar. Namun ulun sebutkan 2 saja ya. Pertama, Al-Qadar maka maksudnya adalah kemuliaan ya. Maka berarti maksudnya Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena beribadah di malam tersebut maka lebih utama daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka ini adalah kemuliaan yang hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua Al-Qadar adalah sempit ya. Kalau bahasa Arabnya adalah dayiq, sempit. Dikarenakan pada malam tersebut para malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak, melebihi batu kerikil yang ada di bumi, sehingga bumi ini sesak sempit dengan para malaikat. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tilkal lailah akthar fil ardi
min adidil hasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh para malaikat pada malam tersebut ya lebih banyak di bumi daripada jumlah batu kerikil. Nah, ini jumlahnya sangat sangat banyak ya. Maka para ikhwas sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak para malaikat. Turunnya para malaikat ada yang Allah tugaskan untuk mengazab suatu kaum ya, sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, maka Allah cuma mengutus 2 malaikat. Namun di antara turunnya para malaikat adalah untuk membawa rahmat dan kemuliaan keberkahan. Di antaranya adalah di malam Al-Qadar, yang jumlah mereka sangat banyak melebihi batu kerikil yang ada di bumi. Makanya dinamakan dengan Qadar adalah sempit, sesak, karena jejal sempit dengan para malaikat yang turun dari langit. Yang mana turun mereka membawa keberkahan dan kemuliaan. Dan ini tidak terjadi di malam-malam yang lain. Cuma terjadi di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih tepatnya di malam yang ganjil. Makanya dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Al-Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Padahal kan misal nih, kalau kita tidak bertemu dengan malam Al-Qadar, kita kan masih punya pahala yang lain. Pahala zakat kah, pahala sholat kah, baca Quran kah, nuntut ilmu kah. Tapi kenapa Rasul katakan kalau seandainya ada seseorang yang tidak diberikan ya rizki bertemu dengan malam Al-Qadar, maka seakan-akan dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka itu menunjukkan penekanan dari Nabi SAW betapa besarnya pahala yang terdapat di malam Al-Qadar. Seakan-akan pahala yang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan malam Al-Qadar. Makanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan para sahabatnya agar berburu dengan malam tersebut. Dan Rasulullah SAW langsung mencontohkan sendiri, di mana beliau ya tidak bergaul, tidak mendekati dengan para istrinya. Kemudian beliau i'tikaf di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Nah kemudian para ikhwas sekalian, maka ketika kita menyambut 10 malam ini, ya malam terakhir ini, maka jangan sampai yang ganjilnya saja. Yang genapnya pun juga kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam yang berkah itu bukan cuma di malam yang ganjil. Semua malam bulan Ramadan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, di dalam sebuah hadis yang lain, ya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang jumlah para malaikat yang berada di langit. Jadi para malaikat ini adalah penduduk langit, 7 lapis langit. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada tempat seluas 4 jari, ya, melainkan ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian bayangkan langit yang seakan-akan tidak bertepi ini, 7 lapis langit ya. Maka tidak ada ruang yang kosong 4 jari, pasti di situ ada para malaikat. Berarti kan jumlah malaikat sangat banyak. Coba bayangkan seandainya seperti itu di bumi ini, tidak ada seluas 4 jari kecuali ada manusia seikung becungkungan di situ. Maka sangat sesak tentu jumlah manusia yang ada di bumi. Maka bayangkan para malaikat yang sangat banyak tersebut ternyata turun kapan? Di malam Al-Qadar. Yang jumlah mereka sangat banyak melebihi batu kerikil yang ada di bumi. Maka benar makna Al-Qadar adalah sempit, jejal karena bumi pada saat itu sedang sesak-sesaknya dengan jumlah para malaikat. Maka ini tentu para ikhwas sekalian adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang kembali. Karena mungkin kita tidak akan bisa bertemu dengan malam Al-Qadar di tahun selanjutnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita bisa beribadah di malam-malam tersebut dan bertemu dengan malam Al-Qadar. Nah, kemudian ada sebuah sebab ya atau faktor
yang bisa membuat seseorang itu terhalang dari bertemu dengan Al-Qadar. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum lailatal qadri fatalaha fulan wa fulan. Farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tis'i was sab'i wal khamsi." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Aku keluar untuk mengkabarkan kepada kalian malam Lailatul Qadar." Jadi dulunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah beritahu kepastian kapan malam Al-Qadar. Malam seperti ini, malam itu. Allah berikan kepastian. Nah, ketika Rasul ingin keluar, ya, menyampaikan kapan terjadinya malam Al-Qadar, Rasul mengatakan, namun ada dua orang yang berselisih, yang berdebat, sehingga tidak dapat diketahui kapan kepastian malam Al-Qadar. Jadi Nabi ingin memberitahu keluar, ya, untuk bertemu dengan para sahabatnya kapan malam Al-Qadar. Ketika Nabi ingin memberikan tahu, ternyata ada dua sahabatnya yang sedang berselisih. Maka Nabi dibikin lupa. Nah, dibikin lupa. Kemudian kata Rasul, wa asa an yakuna khairan lakum. Semoga ini lebih baik bagi kalian. Maksudnya apa? Nabi dibikin lupa, ya, dan tidak diberikan tahu kembali kepastian malam Al-Qadar. Mungkin ini lebih baik untuk kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, carilah malam Al-Qadar di 9. Maksudnya dihitung dari belakang. Berarti yang di 9 maksudnya adalah malam ke-21. Carilah di ke-7, maksudnya adalah malam ke-23. Dan carilah di ke-5, maksudnya adalah malam ke-25. Nah, maka akibat dari perselisihan ini yang terjadi antara dua sahabat ini, maka tidak diketahui kepastian malam Al-Qadar. Maka ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah bisa terangkat gara-gara pertengkaran. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa terangkat gara-gara pertengkaran. Maka maksudnya adalah rahmat Allah berupa bertemu dengan malam Al-Qadar bisa terhalang kalau kita masih memiliki pertengkaran, permusuhan, perselisihan kepada sesama muslim. Terlebih kepada keluarga pian, kepada pasangan pian, kepada kawan pian, dan seterusnya. Maka habiskan malam ini saling memaafkan. Bisa jadi rahmat Allah terangkat dari pian. Tidak bisa bertemu dengan malam Al-Qadar. Ternyata pian pernah menzalimi orang, orangnya kada reda sampai ke bawah mati misalnya. Maka benarlah bahwa di bulan Ramadan ini kita harus saling banyak memaafkan, saling minta maaf dan saling memaafkan. Kita khawatir pernah menzalimi orang, kawan, keluarga, pasangan, dan seterusnya, maka dikhawatirkan rahmat Allah dicabut dari kita, tidak bisa bertemu dengan malam Al-Qadar. Maka ini yang paling kita khawatirkan dari pertengkaran, perselisihan yang terjadi di antara sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW dibikin lupa yang asalnya Allah beritahu kapan terjadinya. Karena ada dua sahabat Nabi yang berselisih, yang berdebat ketika itu, maka Rasulullah SAW dibikin lupa. Maka ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah dapat terangkat gara-gara pertengkaran. Maka ini bisa pian kiaskan rahmat Allah bisa diangkat dalam rumah tangga. Kalau pian bahualan kada pemaafan lawan bini, pian lawan laki pian, ya. Maka terkadang wajar ada perselisihan, ada pertengkaran antara suami istri, namun harus cepat-cepat diselesaikan. Maka kaidahnya adalah kalau ada orang yang salah kita maafkan, kalau kita salah maka kita minta maaf. Kemudian kalau seandainya kita ini nggak salah, tapi dengan kita minta maaf, maka selesai masalah, maka kita minta maaf. Terlebih para suami yang terkadang sering dianggap salah oleh istrinya. Kalau seandainya pian kada salah, bini pian yang salah. Namun kalau pian minta maaf, selesai masalah, maka pian minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf, agar jangan sampai rahmat Allah tercabut gara-gara ada pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala
membikin lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepastian malam Al-Qadar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, kemudian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah terjadi malam Al-Qadar di malam yang ganjil. Yang pertama pernah terjadi di malam ke-27, kemudian ada juga yang terjadi di malam ke-21 ya. Jadi ini malam ke-27 ini sebagaimana sumpah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau bersumpah tentang kepastian malam Al-Qadar yang terjadi di zaman Nabi di malam ke-27. Beliau mengatakan dengan sumpahnya, wallah inni la'alamuha hiyal laylatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya laylatu sab'in wa ishrina. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, demi Allah, aku sungguh mengetahui malam tersebut, yaitu malam yang Allah perintahkan untuk menghidupkannya dengan sholat malam, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Kemudian persaksian yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwa terjadi di zaman Nabi juga pada malam 21. Maka kan ada dua sahabat nih yang mengatakan satu malam 27, yang satunya malam 21. Maka kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwasanya malam Al-Qadar itu bisa berpindah-pindah. Bisa berpindah-pindah. Bisa malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya. Ya. Namun jangan sampai salah difahami bahwa malam Al-Qadar itu punya fisik. Kalau pian merasa melihat bayangan turun, cahaya turun, lalu pian katakan itu Lailatul Qadar, itu salah. Akhirnya nanti timbul fitnah macam-macam ya. Akhirnya orang minta banyu macam-macam. Padahal kan malam Al-Qadar itu bukan bentuk fisik, enggak. Namanya malam. Yang dikatakan malam itu dari kapan, Pak? Dari maghrib sampai subuh. Nah, maka bisa jadi malam Al-Qadar itu terjadi pas pian lagi makan berbuka. Bisa jadi ya. Maka bisa jadi juga setelah maghrib Mbah Pian menonton TV misalnya kebiasaan. Maka perhatikan para ikhwas sekalian, yang dinamakan dengan malam adalah saat terbenam matahari. Maka saat itulah kemungkinan bisa terjadi malam Al-Qadar. Ya. Jadi bisa jadi pas pian lagi sembahyang maghrib, ya, atau pian membaca Al-Quran setelah maghrib, atau saat pian salat tarawih, dan seterusnya sampai hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, sampai azan subuh. Maka itulah yang dinamakan dengan malam Al-Qadar. Bukan bentuknya adalah fisik ya, kayak misalnya turun cahaya, terbelahnya matahari, dan bukan ya. Makanya malam Al-Qadar itu diketahui setelah dia terjadi. Di antara tandanya adalah ketika matahari terbit, dia tidak memiliki cahaya. Nah, tidak ada teriknya, enggak ada. Jadi ketika malam Al-Qadar terjadi, itu dapat diketahui setelah dia terjadi. Ketika matahari apa? Tidak mengeluarkan teriknya, tidak mengeluarkan cahayanya. Berarti malamnya sudah terjadi malam Al-Qadar. Misal nih, ternyata terjadi malam 21. Pian tandingkan malam 23, malam 25. Ternyata yang terang, yang tidak ada teriknya malam 21. Kemudian lalu rasa Hawaii kayak itu nah. Malam 21 tuh misalnya taguring atau apakah, atau lagi safar kah, ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya masih ada malam-malam Ramadan, maka pian harus beribadah di sisa tersebut. Karena keberkahan bulan Ramadan bukan hanya terjadi malam Al-Qadar, tapi di semua malam. Makanya ulun-ulang bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah di 10 terakhir itu bukan hanya malam ganjil saja, tapi juga malam genap. Sehingga kita bisa benar-benar memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, maka ada sebuah doa ya yang harus kita ucapkan, yang mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf yang menyukai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Nah, jadi
ketika kita ingin bertemu dengan malam Al-Qadar, maka banyak-banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa yang menghalangi juga seseorang dari malam Al-Qadar adalah tidak minta maaf, tidak bertobat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia pasti banyak memiliki kesalahan dan kekurangan. Namun sebaik-baik orang yang banyak salah, banyak kekurangan, banyak bertaubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain baju kita, pakaian kita, kita tampilkan dengan sebaik mungkin. Bahkan ada di antara sahabat itu yang punya baju khusus yang dikeluarkan cuma 2 kali dalam setahun. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau ketika meyakini ada sebuah malam yang di situ malam Al-Qadar, maka Sidin keluarkan baju yang terbaik untuk menyambut malam tersebut. Jadi ketika menyambut malam Al-Qadar itu bukan hanya tampilan fisik ya, bahkan para ulama itu masjidnya atau tempat salatnya dikasih bakhur. Bakhur itu semacam dupa sehingga wangi kayak itu nah. Sehingga wangi, nyaman dicium, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dalam bentuk fisik zahir kita juga siap, maka juga siap dalam bentuk batin. Dalam arti kita membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit tadi seperti ada dendam, permusuhan, hasad, perselisihan ya. Dan juga kita isi dengan banyak minta maaf dan bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan malam Al-Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.